Hello everyone, welcome to my channel with me, Miss Hafa, your economic tutor. Today we will learn about the economic questions, make you well prepared to be ready in OSNK or OSN final and semi-final in this year 20 and 26. Okay, let's get ready. But before we jump into our question, the example question that you will learn with me, we will know what is the material, the syllabus of OSNK, OSN in this year. This. Oke, jadi materinya itu apa aja? Oke, ini berdasarkan buku panduan untuk OSN tahun ini ya, especially economy. Jadi ada 3 subbab di sini. Ini berdasarkan IEO atau International Economic Olympiad. Number 1 is about the microeconomy and international economy, and number 2 is about macroeconomic and monetary economic, or we can call perbankan, tentang bank gitu, monetary, and financial decision. It about your keputusan keuangan. Pertama. Jadi biasanya kalau awalan di soal Olimpiade OSN ekonomi, dari silabusnya atau kisi-kisi materinya itu udah English semua ya, karena berdasarkan International Economic Olympiad. Oleh karena itu lumayan, it's quite a lot with English language. Okay, harus diingat ya, disclaimer that this question is just example. Oke, kita belajar bareng ya. A technological breakthrough drastically reduces the production cost of electric vehicles if, at the same time, a new government report raises safety concern about EV batteries, causing consumer interest to fade. What is the combined effect on the equilibrium price and quantity of EVs? So in here, we must to make an analysis about this material. But I know you just have 1 hour, but the question is 50, so you must do faster. To read faster, to make analyze faster, and you get your answer correctly and faster. Okay. Yeah, I'm sorry. It isn't hiding. It's already appear on the answer. Jadi saat teknologinya ini reduce the production cost. Jadi karena teknologinya itu membuat biaya produksinya jadi turun, maka supply-nya akan naik atau penawarannya akan naik. Jadi si harganya akan semakin turun karena kita menggunakan teknologi, di mana teknologi membuat jumlah yang kita buat itu semakin masif, semakin huge, banyak gitu. Nah, tapi di sini juga appear nih ada government report raise safety concern. Nah, di sini kekhawatiran keamanan membuat demand-nya turun atau permintaannya jadi turun. Maka permintaan turun, harga turun, price-nya turun, price goes down, so the quantity is also goes down. Karena kuantitinya di sini tidak sama antara permintaan dan juga penawarannya, maka ini menjadikan jumlahnya itu tidak akan pasti. Tergantung nanti yang faktor yang dominan itu yang mana, yang demand atau supply-nya gitu. Tapi yang pasti harganya itu turun karena teknologinya dan juga karena isu-isu keamanan. Tapi si kuantitinya masih ambigu antara naik atau turun. Jadi betul ya, the price falls and quantity ambiguous. Okay, we learn about the demand and supply. Wait a minute. Okay, bentar.
Oke, nomor 2 ini terkait marginal utility. Marginal utility itu adalah nilai tambahan kepuasan dari setiap konsumsi. Okay, I will read for you. Amanda loves eating sushi. The total utility she derives from consuming plates of sushi is given below. At the once plate, the total utility is 15, and the second plate she earned 27 utility, and third plate 36 utility, fourth plate 42 utility, and fifth plate 45 utility, and the last 6 plate is 45 utility also. So if the price of one plate of sushi is $3, how many plates of sushi will she consume to maximize her total utility? So this the formula, it's already appear. The marginal utility equal delta total utility. Wait a minute. Nah, udah ya, kita analisis katanya udah. Jadi kita hitung nih tambahan kepuasan setelah menambah satu piring sushi dengan rumusnya delta atau perubahan total utility. Jadi kita cari dulu nih, karena marginal utility sama dengan perubahan total utility, maka tinggal kita kurangkan dari utility yang baru dengan utility yang lama. Ya, piring yang pertama tentu utility-nya kan belum ada, jadi 15 kurangin 0, 15. Nah, kalau yang piring kedua ini udah ada utility yang lama, jadi kita kurangkan utility baru 27 dikurangi 15, 12, dan seterusnya ya, kayak gini. Nah, maka nilai kepuasan tambahannya mencapai maksimal itu di konsumsi piring ke-5. Kenapa? Karena di sini masih ada marginal utility atau tambahan kepuasan. Nah, kalau di piring ke-6 udah nggak ada tambahan kepuasan nih, udah zero, jadi udah nggak ada kepuasannya untuk makan si sushi ini di piring ke-6 gitu, udah nggak puas lagi buat makan ini sushi. Nah, maka the maximum is D5. Continue. Wait a minute. Okay, the government of country Y introduced a $3 luxury tax on every single premium leather wallet sold. Following the policy, the price paid by consumer increased by $0.90, while the net price received by manufacturers dropped by $2.10. This phenomenon implies that what? Okay, we will make an analysis about this question. Wait a minute. Oke, jadi penjual ini menanggung beban lebih besar. Kenapa? Di sini dikatakan bahwa consumer increase by 0,90, sedangkan si manufacturer atau penjualnya drops-nya lebih banyak nih, 2,10. Karena 2,10 itu lebih dari 0,90, maka ini menanggung lebih besar. So, kalau menanggung lebih besar, maka si penjual ini lebih inelastis atau supply inelastis. Konsekuensinya, sisi permintaan atau demand-nya dari si penjual itu jauh lebih elastis atau lebih sensitif daripada si penawaran. Kenapa? Karena kalau kita jadi kalau elastis itu dikatakan elastis, why? Karena itu lebih sensitif atau lebih mudah untuk menghindar, dan mereka tidak kaku terhadap pajak itu sendiri. Mereka bisa menghindar dari pajak itu. Karena di sini juga contoh bendanya di sini luxury tax ya, untuk barang-barang mewah. Jadi kita bisa menentukan kita tuh mau beli si luxury atau benda-benda mahal ini enggak sih. Kita bisa menghindar mau beli atau enggak nih, mahal nih, karena si pajaknya lagi naik nih. Nah, gitu. Oke, nah kalau si inelastis, jadi dia tuh kaku banget gitu.
tidak mudah buat ngindar. Mereka tuh lebih ke pasrah sama si taxnya, karena udah ada pajaknya. Mereka harus menanggung beban lebih banyak karena mereka kaku, si penjual. Dari sisi penjual, mereka nggak bisa dong nolak si pajak itu. Nah, makanya mereka nggak bisa ngindar karena mereka udah jualan ini, udah jualan si barang ini, dimana pasti kalau kita jualan kita udah prepare dong, kita udah stok, atau ya kita udah ada karyawan. Biar si company kita tetap jalan, itu pasti ya kita tetap harus jualan walaupun pajaknya tinggi. Nah, oleh karena itu disebut inelastis ya, karena kaku, tidak bisa menghindari pajaknya, karena si penjualnya tetap kekeh untuk menjual barang-barang luxury-nya walaupun ada pajaknya. Nah, kalau kekeh tetap mau menjual, ya harus menanggung beban yang lebih banyak, gitu logikanya ya. Oke. So the demand is more elastic than supply. D ya. Oke, lanjut. A farmer sells organic tomatoes in a perfectly competitive market for $5 per kilogram. Currently, at a production level of 100 kilograms, his marginal cost is $6. To maximize his profits or minimize his losses, what should the farmer do? Jadi apa sih harus dilakuin si petani ini saat ada kejadian kayak gini? Nah, kita analisis dulu ya. Nah, oke. Jadi ini terkait perfectly competitive market. Nah, di sini harganya adalah $5 atau marginal revenue di sini sama dengan $5, sedangkan biaya marginalnya, the production level of segini 100 kilo itu adalah marginal costnya $6. Maka di sini kita bisa simpulkan si marginal revenue it's less than marginal cost, jadi kurang dari marginal costnya. Nah, oke, jadi dia harus mengurangi produksi, karena kita tahu ya kalau total pendapatannya kurang dari total biayanya, ya maka kita rugi dong bro. Oleh karena itu si penjual harus mengurangi produksi agar si marginal cost-nya itu turun kembali setara dengan marginal revenue-nya. Kalau kita kurangi jumlahnya, atau di sini kan kalau kurangi jumlahnya, marginal cost-nya akan turun ya, agar bisa setara. Karena kalau MR equal MC, so this is the keuntungan maksimum ya. Nah, di sini juga ada jebakan nih. Kalian biasanya langsung bilang aja, he should raise the price of his tomatoes to $6. Nah, gak bisa dong, karena di sini di perfectly competitive market. Jadi kalau di perfectly competitive market, the seller is price taker, not price maker. Well, the question is imperfectly competitive market, so the sellers can price maker or make the price. They can raise or make a false for the price. Nah, di sini kasusnya di perfect competitive, jadi nggak bisa ya. Ini jebakan. Oke, jadi yang benar adalah he should reduce output. Oke, continue. Okay, what is this? When Michel get a promotion at his firm, his monthly salary increased by 30%. Consequently, his demand for organic vegetables increased by 50%. In economic terms, organic vegetables for Michel can be classified as an what? Nah, ini analisis dulu nih. Jadi, his monthly salary itu increase, jadi si gajinya itu bertambah 30% nih, meningkat 30%. Nah, permintaan dia terhadap organic vegetables itu juga increase, tapi lebih besar daripada meningkatan dari si gaji dia, 50% lebih banyak dong. Nah, kalau di ekonomi, karena ini si
peningkatan permintaannya terhadap si organic vegetables itu lebih tinggi daripada peningkatan gajinya, maka kita bisa sebut ini adalah barang luxury. Itu menit sedikit itu ya, tipe ya, ini harus diantar ini. Nah, itu karena itu kita sebut dia barang luxury, tapi kita juga bisa sebut dia barang normal. Kenapa? Karena kalau barang normal itu, kalau pendapatan kita naik, tentu permintaan kita terhadap barang normal itu juga akan naik gitu. Oke, lanjut. A manufacturing factory finds that its average total cost of producing 50 pairs of shoes is $40, while the marginal cost or MC of the 51 pairs is $32. If the factory decides to increase its output to 51 pairs, what will happen to its average total cost? What will happen? So we analyze the question first. The average total cost to producing 50 pairs itu $40 ya. Jadi 50 pasang sepatu $40 ya. Nah, itu average total cost-nya. Jadi biaya rata-ratanya nih. Sedangkan marginal cost atau biaya tambahan untuk 51 pasang ini $32, lebih kecil daripada biaya rata-rata. Maka kalau lebih kecil itu akan membuat apa? Akan membuat decrease ya. Jadi akan membuat si average total cost-nya decrease karena kita kan tambahin gini. Jadi $40 ditambah $32. Karena kalau marginal cost itu lebih kecil dari average total cost-nya, pasti decrease. Nah, kalau marginal cost-nya itu lebih dari ATC-nya, maka increase. Jadi average total cost-nya ini akan decrease ya. Oke, jadi hari ini kita sampai sini aja dulu ya. Sebenarnya ini bisa diterapin pakai kurva juga, grafik juga. Oke, thank you very much.